warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Minarian Sofa dari program studi ilmu komunikasi hubungan masyarakat kelas 1C dengan NIM 12340600113. Nah, adanya tugas video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah ilmu komunikasi yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Cecep Suryana MSI. Di sistemnya di sini ada 50 soal pernyataan, lalu kita disuruh memilih 5 pernyataan tersebut untuk kita jawab. Nah, langsung saja ke soal yang pertama. Nah, di sini aku bakalan ngejawab soal nomor 8, yaitu komunikasi sebagai tindakan satu arah, artinya komunikasi berlangsung secara diadik. Hal ini dikarenakan adanya hubungan timbal balik pada saat berkomunikasi. Nah, jadi dalam pernyataan ini tuh pada kalimat pertama tuh benar, tapi si komunikasi sebagai tindakan satu arah ini tuh tidak dikarenakan oleh adanya hubungan timbal balik. Karena tindakan satu arah atau komunikasi secara diadik itu kan di mana informasi hanya mengalir dari pengirim pesan ke penerima pesan tanpa adanya umpan balik dari si penerima pesan. Contohnya tuh kayak kita menonton berita di televisi atau kita mendengar berita di radio tuh kan tidak bisa mendapatkan umpan balik secara langsung. Nah, jadi alasannya karena adanya hubungan timbal balik tuh salah. Soal yang kedua aku ngambil pada soal nomor 21. Meherbain menyatakan bahwa makna setiap pesan komunikasi dihasilkan dari fungsi 55% pernyataan verbal, 7% bentuk vokal, dan 38% adalah ekspresi wajah. Nah, pernyataan ini benar, namun hanya berlaku untuk konteks komunikasi yang melibatkan emosi dan perasaan. Contohnya, komunikasi interpersonal, antara komunikasi antara dua orang, antar personal, 2 atau 3 orang. Nah, atau enggak pada komunikasi lagi acting itu kan melibatkan emosi juga pernyataan verbal gitu. Nah, jadi pernyataan verbal ini tidak dapat diterapkan pada komunikasi secara umum. Maka dari itu pernyataan verbal ini tidak bisa dijadikan patokan untuk menentukan proporsi pentingnya setiap elemen dalam berkomunikasi. Nah, buat soal yang ketiga ini aku ngambil di nomor 26. Tidak berarti bahwa semua perilaku adalah komunikasi. Namun komunikasi terjadi bila seseorang memberi makna pada perilaku orang lain untuk perilaku sendiri. Nah, pernyataan ini tuh udah sesuai nih sama konsep dasar komunikasi, di mana komunikasi melibatkan proses pemberian makna pada perilaku, baik perilaku diri sendiri maupun perilaku orang lain. Nah, terus komunikasi ini terjadi ketika seseorang menafsirkan atau memberikan makna pada pesan-pesan yang disampaikan melalui perilaku baik verbal maupun non verbal. Sebagai contohnya itu gerak tubuh, ekspresi wajah. Namun tidak semua perilaku tersebut memiliki makna komunikatif. Nah, dengan demikian komunikasi melibatkan proses penyampaian dan penerimaan pesan yang diberikan makna, dan bukan semua perilaku dapat dikategorikan sebagai komunikasi. Jadi di sini aku bakal ngejawab soal nomor 39. Nah, soalnya tuh di sini nih. Ini. Nah, apakah ini disebut dengan parabahasa, ya kan? Nah, benar banget, contoh kasus ini disebut parabahasa karena parabahasa ini merujuk pada elemen nonverbal dari komunikasi yang mencangkup intonasi, kecepatan bicara, volume suara, ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan sebagainya. Ini adalah cara di mana kita menyampaikan pesan kita yang tidak terkandung dalam kata-kata secara langsung.
Situasi tersebut mencerminkan penggunaan paralinguistik atau intonasi dalam komunikasi. Nah, meskipun kata sayang ditulis dengan cara yang sama, artinya dapat berbeda tergantung pada cara pengucapannya atau intonasi yang digunakan. Nah, dalam kasus ini juga, kan pada hari pertama ibu itu mungkin mengucapkan sayang pakai pakai tanda seru tuh berarti mengekspresikan mengecewa makanya kekecewaan atas atau kesedihan atas piringnya yang pecah. Nah, sedangkan pada keesokan harinya setelah melihat buket uang itu kejutan dari ayah, ibu menggunakan intonasi yang mungkin lebih ceria atau penuh kebahagiaan saat pengucapannya kayak sayang kayak gitu. Intonasi tersebut dapat memberikan suasana yang berbeda pada arti sayang dalam konteks yang berbeda. Di sini aku bakalan ngejawab pertanyaan nomor 5. Nah, pernyataannya tuh kayak gini. Ilmu komunikasi awalnya berasal dari retorika. Retorika terkenal pada zaman Socrates. Nah, kita tuh harus tahu dulu nih apa itu retorika. Retorika itu adalah seni berbicara dan menulis efektif nih. Terus sebenarnya retorika itu lebih banyak dikembangkan oleh Aristoteles, yang dimana Aristoteles ini hidup setelah zaman Socrates. Jadi retorika ini nggak terkenal pada zaman Socrates. Nah, jadi si Socrates ini memiliki kontribusi dalam perkembangan dan pemikiran pernyataan filosofis. Jadi zaman Socrates ini fokus utamanya bukan pada retorika. Jadi gitu guys. Jadi ilmu komunikasi itu terkenalnya bukan pada zaman Socrates tapi pada zaman Aristoteles. Nah, itu dia 5 pernyataan yang bisa saya jelaskan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, assalamualaikum.